Kabut. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya, beli merchandise di marketplace. Link di deskripsi ya. Gunung Sumbing 3371 MDPL adalah gunung tertinggi ke-8 di Indonesia, ketiga di Pulau Jawa, dan kedua di Jawa Tengah. Yang populer karena bagian dari Triple S dengan Gunung Slamet, dan juga kembarannya Gunung Sindoro yang telah didaki tahun lalu. Ditambah adanya base camp Garung yang mudah diakses dengan transportasi umum, dan katanya jalur barunya ramah untuk pendaki pemula. Naik bis apa dari Jabodetabek, dan angkutan umum apa ke base camp, bagaimana cara pendaftaran Simaksi, seperti apa jalur pendakian baru yang ramah pemula, mari simak di konten kali ini. Mulai dari bagian 1, persiapan. Karena pendaftaran offline langsung di base camp, dan tidak ada syarat surat dokter dari tempat asal, jadi langsung persiapan alat dan bekal. Langsung packing alat dan bekal untuk pendakian 2 hari 1 malam ke carrier. Ekstra baju untuk jalan-jalan 1 hari di kota Wonosobo. Begitu saja bagian 1 persiapan ini. Lanjut bagian 2, perjalanan. Karena akan menggunakan bus malam akap, jadi menuju ke terminal bis terdekat, naik angkot atau taksi online jika beda-beda tipis. Menuju ke terminal bis terdekat masing-masing seperti Kampung Rambutan, Pulau Gadung, Pulau Gebang, Lebak Bulus, Kalideres, Jati Jajar, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Untuk contoh ini, karena dari Bogor, bisa menuju ke terminal Bubulak atau Baranang Siang seperti perjalanan kali ini. Dan langsung berjalan ke terminal akap Baranang Siang untuk naik bis malam. Bisa naik bis Sinarjaya Bogor Wonosobo seperti tahun lalu. Bisa nonton di link atas atau di deskripsi bawah. Tapi untuk perjalanan kali ini akan dicoba naik bis lain dan bukan dari Bogor. Dari terminal Baranang Siang Bogor, naik bis Agramas ke terminal Kampung Rambutan Jakarta. Selengkapnya bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi bawah. Dan turun bis di terminal Kampung Rambutan, bagian terminal antar kota antar provinsi atau AKAP. Karena belum sholat asar, jadi mampir ke masjid yang posisinya 100 meter sebelum terminal AKAP, yaitu Masjid Nurul Amanah. Masjid yang cukup besar dengan fasilitas seperti penitipan sepatu, tempat wudhu terpisah pria dan wanita, tapi tidak ada toilet karena di seberangnya toilet umum. Ruang sholatnya juga cukup besar, jamaah wanita di samping kanan, dindingnya berkaligrafi, tempat imam ada mimbarnya, dan bisa juga pinjam alat sholat. Setelah sholat, kembali berjalan 100 meter, balik ke terminal akap Kampung Rambutan, untuk naik bis menuju Gunung Sumbing. Naik bus Sinarjaya Kampung Rambutan Wonosobo yang jalannya malam sepulang kantor. Perjalanan lengkapnya bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi bawah. Dan turun bis di Terminal Mendolo Wonosobo yang saat itu sedang renovasi gedung utamanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, bisa istirahat sejenak di terminal ini dengan beragam aktivitas seperti cari info bis pulang, sarapan atau sekedar jajan dan ngopi-ngopi, buang air di toilet yang bersih dan bayar 2.000, atau bisa juga lihat air selokan yang bening. Dan jika sudah siap, bisa kembali melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum dari terminal ke base camp. Bisa naik bus ukuran sedang jurusan Wonosobo Magelang. Untuk perjalanan lengkapnya, bisa lihat konten di link atas atau di deskripsi bawah. Atau bisa naik taksi online dari terminal langsung ke base camp. Untuk tahu bagaimana caranya, bisa lihat di link atas atau di deskripsi bawah. Jika naik bis, turun di simpang Desa Butuh setelah base camp Alang-Alang Sewu sebelum Kledung, Gunung Sindoro. Patokannya warung ibu-ibu penjual ayam potong di seberang kantor Desa Butuh. Dan masuk jalan yang ada di samping kantor desa dan berjalan kaki 900 meter sampai ke base camp, atau naik ojek 15.000 dari pangkalan kantor desa. Dan melewati rumah singgah pendakian, sahabat petani tembakau, penyewaan alat, masjid bagus, rumah homestay, dan jemuran tembakau. Dan sampai di base camp Garung Gunung Sumbing. Kalau naik taksi online, langsung turun di sini tidak perlu jalan atau ngojek, dan lanjut pendaftaran di base camp. Selanjutnya bagian 3, pendaftaran. Sebelum masuk detail proses pendaftaran, kita lihat dulu sekilas fasilitas yang ada di base camp Garung ini. Di bagian luar ada teras dengan bangku untuk duduk-duduk. Di sampingnya ada parkiran motor tarif 10.000. Dan untuk parkir mobil di lapangan luas tarif 20.000. Masuk ke aula utama ada loket pendaftaran, peralatan SAR,
tempat istirahat pendaki dengan papan kayu dan colokan, dan pintu samping akses ke belakang. Di belakang ada musola yang sangat besar dengan peminjaman alat sholat dan tempat wudhu di area toilet dan kamar mandi. Ada pengalaman agak aneh di sini. Ceritain nggak nih para informan? Tulis di komen ya. Lanjut ke proses pendaftaran, langsung menuju ke loket. Minta formulir pendaftaran ke petugas dan akan dijelaskan peraturan dan cara pengisian sebelum diserahkan. Formulir pendaftaran diberikan dengan papan jalan dan pulpen untuk mempermudah pengisian. Pertama, surat pernyataan. Diisi info ketua tim, seperti nama, nomor KTP, alamat, nomor handphone, jumlah tim, tanggal naik dan turun, serta durasi pendakian. Ada pernyataan badan sehat, alat dan bekal lengkap, dan mampu memberikan pertolongan. Lalu patuh aturan, tidak bawa tisu basah, petasan, miras, alat coret-coret, alat musik, speaker, atau denda 1 juta tiap pelanggaran, dan ditandatangan ketua tim. Kedua, daftar alat dan bekal pendakian. Jumlah semua yang dibawa oleh tim ditulis di formulir ini. Harap diisi dengan jujur ya. Ada alat wajib per orang seperti sepatu gunung, baju ganti, sleeping bag, jas hujan, kaos kaki, sarung tangan, dan headlamp. Ada alat wajib tim seperti tas carrier, tenda, alat masak, alat tidur, obat-obatan, dan lain-lain. Dan bekal pendakian seperti air minum, bahan makanan, makanan ringan, dan lain-lain. Kesemua kategori tadi diisi jumlahnya di kolom di sampingnya. Jumlah yang ditulis hanya dikonfirmasi lisan, tidak sampai dibongkar carrier-nya, seperti di Merbabu via Slow. Untuk melihat seperti apa carrier dibongkar, hitung bekal, dan sampah di Merbabu via Slow, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Saat turun, sampah yang dibawa turun juga akan diperiksa. Jika ada selisih, akan dikenakan denda seperti sebelumnya. Ketiga, peraturan. Cukup dibaca, dipahami, dan dipatuhi, seperti protokol kesehatan, administrasi pendakian, syarat pendaftaran, kewajiban dan larangan, serta sanksi. Lalu serahkan formulir yang sudah diisi ke loket, dan akan diperiksa dan dikonfirmasi semua informasi tadi. Dan KTP ketua tim akan ditahan, baru bisa diambil setelah turun pendakian dan lulus cek sampah. Lalu ketua tim mengisi buku tamu dan melakukan pembayaran biaya pendaftaran pendakian. Jika ingin pakai jasa ojek dari Basecamp ke pos 1, maka beli voucher ojek di loket ini juga. Metode pembayaran sangat fleksibel, tidak hanya uang tunai, bahkan bisa pakai dompet digital. Keren! Dan mendapatkan bukti pembayaran 95.000, tiket pendakian 3 orang 90.000, dan peta 1 set 5.000. Tiket pendakian 30.000 per orang terdiri dari karcis pendakian 20.000 dan fasilitas Basecamp 10.000. Dan peta 5.000 dengan print warna dan informasi yang cukup lengkap. Ada peta jalur baru dan lama dengan legenda, profil Gunung Sumbing, jarak dan waktu antar pos, profil tiap pos, dan larangan pendakian. Larangan pendakiannya cukup unik, ibarat filter untuk pendaki tidak berakhlak. Buat yang tidak siap, harap mundur ya. Setelah pembayaran, proses pendaftaran selesai dan bisa keluar Basecamp untuk memulai pendakian. Pas keluar Basecamp, melihat view Gunung Sindoro yang indah. Masya Allah, jadi inget pendakian ke sana tahun lalu. Untuk melihat pendakian Gunung Sindoro via Kledung, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Karena belum sempat sarapan, jadi makan dulu di warung Waluyo yang ada di seberang Basecamp. Sistemnya prasmanan ambil sendiri, makan aneka lauk dengan sayur khas Jawa Tengah, mirip warteg di Jabodetabek. Nasi, semur telur, tumis daun pepaya, dan bihun goreng 12.000. Rasanya, Masya Allah, nikmatnya, bumbunya strong. Makan lesehan dengan pemandangan Basecamp. Jual juga aneka minuman panas dan dingin, ada warung bekal pendakian, kamar mandi dengan air panas, dan juga toilet. Masuk bagian terakhir dan yang paling utama, bagian 4, pendakian. Setelah makan, langsung pasang carrier ke petugas ojek, motor dinyalakan, naik motor, dan meninggalkan Basecamp melewati perkebunan warga menuju pos 1 10 menit. Jangan lupa yel-yel dan pendakian yang sebenarnya baru dimulai. Tuh kan, kebiasaan kan, kayak pas di Sindoro. Ini kan channel RX Information, info wisata murah meriah. Gimana sih, masa ngojek? Oh iya, maaf hilaf. Habis mayoritas pendakian Sumbing via Garung di YouTube naik ojek semua. Sampai jalur jalan kakinya nggak tahu kayak gimana. Ulang deh dari Basecamp ya. Untuk panduan pendakian, kita pakai peta yang tadi dibeli pas pendaftaran. Ada jalur baru, jalur lama, dan legendanya. Kata orang, jalur lama cepat tapi curam.
Jalur baru lebih lama tapi tidak terlalu curam, jadi lebih cocok untuk pendaki pemula. Coba kita buktikan pakai pengukur kecuraman versi channel ini. Meter horizontal dibagi mdpl vertikal, seperti konten sebelumnya. Yaitu konten pendakian Gunung Pangrango via Cibodas. Untuk melihat seperti apa, bisa klik link di atas atau di deskripsi. Menggunakan data jarak antar pos dan ketinggian tiap pos di lampiran peta. Jalur lama sejauh 6,1 km dan naik 1,8 km mdpl. Jika dibagi hasilnya 3,2 masuk kategori curam. Jalur baru sejauh 9,2 km dan naik 1,8 km mdpl. Jika dibagi hasilnya 4,9 masuk kategori agak curam. Secara angka benar jalur lama lebih curam, jadi kita pakai jalur baru dan kita buktikan apakah benar-benar ramah pendaki pemula. Jalur baru terdiri dari 6 pos, 2 mata air, dan 1 camping ground. Lewat area kebun, hutan, sabana, dengan jalan berbatu dan tanah berdebu. Untuk review kecuraman tiap pos, kita pakai tabel tadi ya. Sekadar opini tingkat kecuraman dari channel ini, buat seru-seruan aja. Dari base camp 1445 mdpl ke pos 1 Malim 1925 mdpl. Sejauh 2,5 km, naik 480 mdpl, jika dibagi jadi 5,2, masuk kategori agak curam. Di pos 1 ada mata air. Estimasi selama 2 jam dengan jalan tanah dan batu tertata di area perkampungan dan perkebunan. Dan pendakian dimulai dengan berdoa dan yel-yel. Sumbing, Yade. menyusuri jalan aspal dan batu menanjak agak curam, cukup lurus saja melewati perkampungan. Di ujung jalan, belok kanan di persimpangan sesuai papan arah puncak Baistikpala. Lalu 20 meter dari papan ini, belok patah kiri di mobil dan jemuran ini. Jangan lurus ya, nanti nyasar. Lalu berjalan di tanjakan sangat curam sampai di tepi perkampungan. Masuk area hutan dengan jalan tanah menanjak sangat curam. Badan auto panas. Baru mulai langsung ngos-ngosan. Ambil nafas dulu sambil lihat view Sindoro. Masya Allah. Jalan ojek ada di bukit sebelah yang paralel dengan jalan ini. Mulai masuk area kebun tembakau, masih jalan tanah menanjak agak curam. Keringat auto ngucur. Pemandangan kebun berlatar Sindoro sungguh indah, Masya Allah. Persimpangan ke kiri tetap lurus. Persimpangan ke kanan tetap lurus juga. Menanjak terus di lorong batas kebun. Berpapasan dengan bapak pencari rumput dan pencari kayu bakar. Semangat, Pak! Sekarang view Gunung Sumbing di belakang kebun dan pepohonan. Masya Allah indahnya. Persimpangan kanan tetap berjalan lurus. Dan persimpangan besar ini ke kiri ya, jangan ikut contoh ngawur ini. Nyaris nyasar di simpang ini, karena papan arah ke kirinya sangat kecil dan warnanya pudar. Terus menanjak di lorong batas kebun sampai masuk terowongan dan keluar di jalan ojek. Jalur pejalan kaki akhirnya bersatu juga dengan jalur ojek. Hati-hati ya, semua ojek ngebut. Masih area kebun tembakau, tapi dengan jalan batu dan menanjak curam. Berpapasan dengan bapak-bapak pencari kayu dan ojek turun meluncur kencang dengan mesin mati. Motor bebek gunung gini modifikasinya apa aja ya? Para informan ada yang tahu nggak? Komen ya. Sempat bonus landai sedikit, langsung menanjak curam lagi di kebun yang terbuka. Area terbuka jadi terlihat puncak Sumbing. View Sindoro juga tidak kalah indahnya, Masya Allah. Terlihat samar-samar Gunung Slamet di kiri Sindoro. Ada tupai mati di jalan, maaf ya tidak sempat mengubur, hanya menepikan jasadnya ke rumput. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lanjut di jalan yang agak landai dan terhenti oleh ojek. Frekuensi ojek lewat di sini jauh lebih ramai dibanding Sindoro Kledung. Lanjut berjalan di tanjakan curam dengan matahari yang cukup terik, tapi alhamdulillah cerah. Dia berhenti istirahat narik nafas, menghadap belakang memandangi Sindoro, Masya Allah. Terus di tanjakannya makin curam, alhamdulillah batas kebun di kiri tinggi, jadi lebih teduh. Melewati banyak potongan kayu bakar di tepi jalur. Jalan kebun di sini jauh lebih curam dibanding Sindoro Kledung, jadi cukup menguras tenaga.
Mendekati pos 1, tanjakan semakin curam. Ojek juga banyak yang melambat. Berpapasan dengan ojek yang meluncur dan ibu-ibu pencari kayu bakar. Terlihat gapura di kejauhan, tanda dari pos 1. Dan akhirnya sampai juga di pos 1 Malim. Basecamp ke pos 1, 1 jam 46 menit. Alhamdulillah lebih cepat 14 menit dari estimasi. Area pos 1 ini peralihan kebun dan hutan, jadi separuh terbuka separuh tertutup. Di depan, tempat penurunan ojek, sekaligus papan pos 1 bisa untuk foto berlatar Sindoro juga. Di tengah ada shelter untuk pendaki dan shelter untuk ojek dengan bangku tunggunya. Di belakang ada warung yang tutup, mungkin karena pendaki belum haus setelah turun ojek. Dan juga ada beberapa lokasi tanah landai bisa untuk mendirikan sekitar 10 tenda. Berkah ramainya ojek, di bagian samping dibangun musola dan toilet. Masya Allah. Musola dengan rangka kayu dan dinding atap seng, muat untuk berjamaah sekitar 13 orang. Tempat wudhu di samping musola, dengan air bersih rasa segar, jadi sumber air di pos 1 ini. Sebelah kanannya ada batang kayu untuk duduk-duduk. Sebelah kirinya ada toilet dengan kloset jongkok dan air bersih. Mangstap ya. Cukup lelah, jadi istirahat 30 menit sambil lihat banyak banget grup open trip yang baru mulai berjalan. Dari pos 1 Malim 1925 mdpl ke pos 2 Mbaon 2175 mdpl. Sejauh 2 km, naik 250 mdpl jika dibagi jadi 8,0. Masuk kategori agak curam. Melewati jembatan 2 dan di pos 2 ada mata air. Estimasi selama 1,5 jam dengan jalan tanah di area hutan tertutup. Lanjut berjalan menuju ke pos 2, masuk hutan tertutup dengan jalan tanah yang menanjak agak curam. Setelah jalan agak melandai dan melewati papan arah dengan gapura lengkung, harap waspada. Karena ada percabangan. Jalur lama ke kiri menanjak. Kita ambil jalur baru ke kanan landai. Ada papan arah sebagai petunjuk. Terlihat jalur lama ke kiri mulai tertutup rumput dan semak-semak. Lanjut berjalan, dapat bonus jalur landai. Alhamdulillah. Banyak papan kata-kata motivasi sepanjang jalur. Walaupun hutan tertutup, tapi sesekali ada celah terbuka untuk pemandangan. Lanjut jalan lagi, lewat jembatan kayu dan jalur menanjak agak curam. Hutan jadi agak terbuka, tapi jalan tanah masih padat dan kokoh untuk dipijak. Melewati pipa air dengan aliran yang sangat deras sampai terdengar nyaring. Berjalan sedikit dan sampai di jembatan 1, berupa jembatan kecil di atas parit. Lanjut menanjak lagi agak curam dan bertemu percabangan. Ambil jalan naik ke kiri. Semangat suami istri. Dan sampai di warung, belum pos 2. Posisinya antara jembatan 1 dan 2. Sayang sekali warungnya tutup. Ya sudahlah, mampir buat duduk istirahat 8 menit. Lanjut berjalan lagi, jalur landai agak menurun. Alhamdulillah bonus. Percabangan jalan ikut papan arah ke kanan. Dan sampai di jembatan 2, berupa lereng bebatuan yang mestinya tempat air mengalir. Harusnya bisa jadi sumber air, sayang sedang kemarau, jadi cuma genangan air keruh. Lanjut menanjak agak curam di hutan terbuka, jalan jadi tanah berbatu. Lalu hutan jadi tertutup lagi, dan jalan jadi tanah berakar, menanjak agak curam. Melewati shelter ukuran sedang tanpa warung, tidak mampir dan lanjut berjalan. Jalur hutan ke pos 2 ini jauh lebih bersahabat dibanding jalur kebun tadi yang nanjak terus. Dan sampai juga di pos 2 Mbaon. Terlihat ada warung yang buka, sungguh membahagiakan. Pos 1 ke pos 2, 1 jam 22 menit. Alhamdulillah lebih cepat 8 menit dari estimasi. Pos 2 berupa tanah terbuka di area hutan tertutup dengan fasilitas yang cukup lengkap. Spot konten mania dengan papan pos 2. Tanah landai bisa 3-5 tenda. Shelter ukuran besar kira-kira bisa untuk 20 orang. Warung jajanan dengan teras luas, jual gorengan 1000-an, aneka makanan dan minuman juga. Di belakang warung ada musola, tapi tidak beratap. Dan juga ada toilet dengan air bersih yang jadi sumber air di pos 2 ini, bayar 2000. Istirahat lama di sini, 1 jaman, makan siang dan sholat dulu ya.
Dari pos 2 Embaon 2175 mdpl ke pos 3 Sebogo 2650 mdpl sejauh 2 km naik 475 mdpl jika dibagi jadi 4,2 masuk kategori agak curam. Lewat Pengkolan 9 dan Jembatan 3. Di pos 3 ada campground, estimasi selama 2 jam dengan jalan tanah berdebu di area hutan terbuka. Lanjut berjalan ke pos 3, masih di area hutan tertutup dengan jalan tanah berakar menanjak agak curam. Mampir di tepi jurang terbuka. Sayangnya berkabut. Harusnya ada Sindoro nih di sini. Digambar sendiri ya. Hutan jadi terbuka dan jalan tanah jadi berdebu dan licin. Sangat susah dipijak. Pakai masker ya. Mampir lagi ambil nafas di tepi jurang. Masih dengan view kabut syahdu. Menanjak curam ditambah tanah berdebu licin jadi butuh tenaga ekstra untuk menahan badan. Dan sampai di Pengkolan 9, pos bayangan dengan shelter dan warung. Shelter muat untuk 10 orang. Warung jual aneka makanan dan minuman dan semangka 2.500. Di depannya ada tanah landai cukup luas, bisa untuk 3-5 tenda. Dan view Sindoro. Seharusnya, sayang sering berkabut. Istirahat 15 menit, menghilangkan lelah akibat jalan tanah berdebu yang licin. Lanjut di tanjakan curam dan jalan tanah berdebu licin. Debunya juga bikin upil hitam. Mampir di tepi jurang lagi untuk ambil nafas dan akhirnya bisa melihat view Sindoro. Kabut yang menutup view di bawah tadi jadi lautan awan di sini. Indahnya, Masya Allah. Lanjut berjalan sedikit di jalur yang landai dan sampai di titik terbuka pemandangan lereng. View lautan awan putih ditambah lereng hijau. Masya Allah indahnya. Lanjut berjalan di tanjakan curam. Ketemu tour leader open trip Valisa yang bawa 3 tas. Salut bener deh. Mas P, tolong Mas S dikasih bonus. Hehe. Dapat view lereng dan lautan awan lagi. Masya Allah. Lanjut berjalan, kali ini landai dan menurun. Tapi dengan jalan tanah berdebu licin, harus tetap hati-hati ya. Melewati cerukan seperti jalur air. Tapi karena musim kemarau, jadi kering kerontang. Lanjut menanjak curam di jalan tanah berdebu licin yang bisa membuat ingus jadi hitam. Dapat sedikit turunan dan lanjut gaspol nanjak licin lagi. Terlihat jalan yang tadi dilewati di kejauhan, dan terdengar percakapan filsuf anak-anak open trip. Kita foto berempat, WhatsApp lu nggak mungkin foto kita berempat kan? Masih foto sama keluarga. Di puncak baru kita foto berempat lo di pos. Tulisan yang luas gitu. Ini kan estetik nih. Lanjut tanjakan curam, jalan tanah berdebu licin jadi sering terpeleset dan menguras energi. Capek bener deh di sini. Jalan jadi landai, terlihat shelter merah putih yang ada di campground. Pos 3 sudah dekat, bos. Jalan sedikit menurun, tetap hati-hati, debu licin bisa terpeleset. Dan sampai jembatan 3, cerukan jalur air juga. Sama-sama kering akibat kemarau. Dan dapat view lautan awan tipis-tipis. Lalu berjalan menanjak sedikit dan sampai di pos 3 Sebogo. Pos 2 ke pos 3, 2 jam 45 menit. Alhamdulillah lebih lambat 45 menit dari estimasi. Pos 3 ini areanya agak tertutup dan tidak terlalu luas. Hanya ada papan pos 3 dan tanah landai sedikit bisa untuk 2 tenda. Istirahat dulu 12 menit, kelelahan menghadapi jalan berdebu tebal yang sangat licin. Ada juga burung jalak coklat paruh kuning si pemalu, seperti di Merbabu, Sindoro, dan Lau. Camping ground tidak jauh dari pos 3, cukup menanjak di jalan tanah berdebu licin lagi. Dan sampai di area camping ground utama jalur baru Sumbing via Garung. Langsung disambut view lautan awan, Gunung Selamet, dan pastinya Gunung Sindoro. Masya Allah. Campgroundnya berundak-undak, jika di bawah penuh bisa naik lagi ke atas. Karena banyak lahan camp yang diblok open trip, contoh seperti Valisa. Disebut-sebut mulu nih, boleh nih endorse. Dan juga ada warung.
Maaf nggak sempat keliling campground nih, lagi fokus nyari lapak kosong. Dan setelah dapat, langsung pasang tenda. Lahan yang kami pakai pas di pinggir jalan, jadi terus tersiram debu dari pendaki yang lewat. Usahakan cari lahan camping yang jauh dari jalur pendakian, biar nggak kena debu terus. Katanya sih di pos 3 ini ada sumber air, tapi sampai kami turun kami nggak nemu tuh. Katanya sih lagi di belakang warung, tapi pas tanya-tanya penjaga warung katanya nggak ada. Kalau kami bawa air 1,5 liter 6 botol, dan isi air full pas di pos 1 dan pos 2, jadi alhamdulillah cukup sampai turun. Jadi kayaknya per orang 2 botol 1,5 liter cukup deh. Kalau mau lebih ya siap-siap tepar aja. Jangan kurang dan berprinsip nanti beli di warung aja, soalnya pas kami turun mau beli kehabisan tuh. Tapi untungnya masih ada stok sih. Jadi aman sampai turun ke pos 2 masih bisa minum, dan isi ulang full lagi buat ke base camp. Campground ini terkenal view sunsetnya yang indah, tapi sayang nggak ngeliat, harus bangun tenda. Dan katanya sih aman, nggak ada babi atau monyet. Dan tidak ada toilet, jadi bawa sekop, tisu, dan air ke semak-semak ya. Jangan pakai tisu basah. Dan kalau ada keadaan darurat, bisa ke emergency shelter atau warung terdekat ya. Walau tidak sempat melihat, alhamdulillah terekam time-lapse view sunsetnya. Masya Allah indahnya. Lalu masak dan makan nasi base camp pakai nugget ayam, disiram kuah gulai bumbu instan. Enak. Lalu istirahat, tidur, untuk bersiap berjalan ke puncak esok dini hari. Dari pos 3 Sebogo 2650 mdpl ke pos 4 Kijang Rancak 2875 mdpl. Sejauh 1,0 km naik 225 mdpl dibagi jadi 4,4. Masuk kategori agak curam. Estimasi selama 1 jam dengan jalan tanah berdebu di area hutan terbuka dan sabana. Bangun jam 1.30, niatnya jalan jam 2. Mager banget, ujung-ujungnya mau jam 3 juga jalannya. Seluruh kaki terasa pegal sehabis kemarin sore berjibaku dengan jalan tanah berdebu licin. Berjalan naik ke ujung campground dan melewati emergency shelter. Dan juga ada warung di area camp atas, yang kelihatan lebih besar dari yang di bawah. Keluar camp, masuk area hutan terbuka, jalan menanjak curam di jalan tanah berdebu lagi. Aduh, kaki. Nafas berat akibat oksigen tipis dan debu terbang, dan kondisi juga gelap, jadi jarang merekam. Ini kayaknya jadi jalan ke puncak teramai seumur hidup, sampai macet dan padat pendaki istirahat di jalur. Terlihat juga dari barisan headlamp di bawah. Dan berjalan menanjak lagi, tidak lama sampai juga di pos 4 Kijang Rancak. Pos 3 ke pos 4, 1 jam 37 menit. Alhamdulillah lebih lambat 37 menit dari estimasi. Pos 4 hanya ada tanah landai kecil di pinggir jalur yang berisi papan pos 4 ini aja. Dan headlamp pendaki yang jalan ke puncak semakin ramai, terlihat dari pos 4. Dari pos 4 Kijang Rancak 2875 mdpl ke puncak 3300 mdpl sejauh 1,7 km, naik 430 mdpl, jika dibagi jadi 4,0, masuk kategori agak curam. Melewati lembah Edelweiss dan batu belah, estimasi selama 2 jam dengan jalan tanah berdebu dan berbatu di area sabana. Masuk area sabana, menanjak curam di jalan tanah licin berdebu, ramai jadi makin berdebu. Headlampnya semakin ramai, mayoritas pendaki pakai jasa open trip, jadi rombongannya besar. Mencari tanah landai agak lega di tepi jalur agak susah, begitu dapat ya langsung sholat. Menanjak curam lagi di jalan tanah berdebu licin dan sampai di lembah Edelweiss. Lanjut menanjak curam, jalan tanah berbatu dan masih berdebu, merekam jalur jadi makin jarang. Karena lebih sering merekam view. Ini evolusi view Sindoro tiap naik elevasi dan matahari. Ini untuk view sisi sunrise di timur yang terhalang lereng. Ini posisi sisi sunrise dari Sindoro dalam satu frame. Masya Allah indahnya, wajarlah lebih banyak merekam view, ya alasan aja itu mah. Samar-samar Gunung Slamet di kiri Sindoro, cakep. Ini view sabana yang didaki dari pos 4, baru terlihat pas terang ya. Lautan awan mulai terbentuk, dan sempat garis cakrawala jadi berwarna merah jambu. Lanjut berjalan di jalur berbatu yang menanjak curam. Baru jalan, istirahat lagi. Makin curam, nafas berat, dapat view lagi.
Menurut kami, secara umum, sumbing lebih mirip merbabu karakteristiknya, kalau Sindoro lebih mirip ke perahu. Berdasarkan pengalaman ini ya, setuju nggak para informan? Tulis di komen ya. Lihatlah betapa curam jalur tanah berbatu di Sabana ini. Lanjut menanjak curam di jalan tanah berbatu. Tiba-tiba melihat fenomena unik ini, bayangan Gunung Sumbing terkena cahaya matahari. Gunung Slamet semakin terlihat dan Sindoro semakin cantik. Terus menanjak curam di jalan berbatu, terlihat pendaki di bawah juga kepayahan. Melihat Sindoro, Slamet, dan bayangan Sumbing jadi obat dari kelelahan ini. Kembali menanjak curam jalan tanah berbatu. Mulai terlihat tebing-tebing puncak dan banyak edelweiss di tepi jalur. Jangan dipetik ya. Batu-batu semakin besar, tapi jalur sesekali landai. Jalan landai santai paling enak sambil lihat view. Bayangan Sumbing, Sindoro, Kembang, Perahu, Bismo, dan Sabana. Dan memandangi lereng yang paralel dengan jalur menuju ke puncak. Melewati batu belah, dan terus menanjak curam di Sabana dengan jalan tanah berbatu. Ambil nafas sambil lihat view Sindoro dan Slamet lagi ya. Ujung punggungan bukit sudah langit, pertanda puncak sudah semakin dekat. Gas terus! Sinar jingga matahari di pucuk pepohonan, pertanda puncak sudah di ujung jalan. Dan akhirnya sampai juga di puncak Gunung Sumbing 3305 mdpl setelah pendakian sejauh 9,2 km naik 1860 mdpl selama 22 jam. Pos 4 ke puncak 3 jam 1 menit. Alhamdulillah lebih lambat 1 jam 1 menit dari estimasi. Area puncak tanah berbatu terbuka yang tidak terlalu luas, jadi padat oleh pendaki. Ada papan puncak jalur garung bernama Puncak ke Kawah, bisa berfoto berlatar Sindoro. Tapi harus antri panjang dan jangan gengsi ditonton sama pendaki yang duduk-duduk. Ada papan diklat SAR tahun 2019 Tikpala, pengelola basecamp Garung. Bayangan Sumbing dari puncak sudah tidak terlalu kelihatan. Gunung Slamet terlihat lebih jelas. Wah, ini wisuda S2 dong. Next, S3 Slamet apa ya? Amin. Dan Sindoro yang setia menemani. Di kirinya Gunung Kembang, belakang kiri Bismo, kanan belakang Perahu. Perasaan Gunung Sindoro dari puncak Sumbing terlihat kecil ya. Coba kita bandingkan. Ini Gunung Sumbing jika dilihat dari puncak Sindoro. Jauh lebih besar kan? Mungkin karena puncak Sumbing jauh lebih tinggi dan jauh ya. Terlihat juga 4 jalur pendakian. Kiri Bowongso, tengah kiri Garung Baru, sebelahnya kanan Lama, dan kanan lagi Batur Sari. Lalu ada batu besar ini, cocok buat spot foto siluet dengan latar langit dan matahari. Tadi sisi depan puncak, sekarang sisi kawah belakangnya. Penampakan areanya seperti ini. Ke kiri ada jalan terjal naik turun semi panjat tebing untuk ke puncak Buntu dan puncak Batu Singa. Buntu puncaknya jalur Lama Garung, Batu Singa puncaknya jalur basecamp Batur Sari. Dari sini bisa terlihat batu singanya, tapi kok lebih mirip gorila ya jika dilihat dari sini. Garis cakrawala, langit biru, awan putih, tebing puncak, Masya Allah indahnya. Di antara lautan awan terlihat puncak Merbabu, dan kecil di kanannya puncak Lawu, Masya Allah. Dan puncak Merapi kecil banget, terlihat di antara dua punggungan bukit. Ada kawah Gunung Sumbing yang sangat luas. Tepian kawahnya jadi puncak dari tiap jalur pendakian. Puncak jalur Garung disebut puncak ke kawah karena ada jalur untuk turun ke kawah. Terlihat ada yang pasang tenda di atas pasir kawah. Menarik juga idenya. Untuk hotspot kawahnya ada di bagian tengah dengan tanah berwarna putih dan berasap. Karena jauh dan tidak besar, jadi di puncak Gunung Sumbing tidak ada batasan jam seperti di Sindoro. Dan di kanan ada puncak Raja Wali, puncak dari jalur Bowongso, titik tertinggi di area puncak ini. Dari puncak ke kawah Garung bisa juga ke sana dengan trek terjal naik turun panjat tebing. Maaf ya nggak ke sana, kaki lelah dihajar jalan tanah berdebu licin, disimpan buat jalan turun. Karena mendaki bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi untuk muhasabah diri. Total waktu pendakian 22 jam 15 menit, estimasi 8 jam 30 menit, jadi lebih lambat 13 jam 45 menit. Jika dikurangi waktu camping 9 jam 55 menit, keterlambatan berkurang jadi 3 jam 50 menit.
Jika dikurangi lagi waktu istirahat di tiap pos 1 jam 49 menit, keterlambatan berkurang jadi 2 jam 1 menit. Ya lumayan lah, cuma telat 2 jam 1 menit. Buat pendaki jompo yang gak ngojek dan harus super capek menghadapi kemarau, jalur tanah jadi licin berdebu. Pendakian kan mengajari kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, bukan berambisi meraih hal-hal yang memuaskan gengsi. Betul nggak? Lalu bagaimana tingkat kecuramannya dibanding gunung lain? Kecuraman dari meter jarak horizontal dibagi kenaikan MDPL vertikal didapati Gunung Sumbing Via Garung 4,95 agak curam. Kecuramannya berada paling bawah dengan urutan Sindoro Kledung, Merbabu Selo, Gede Putri, dan Pangrango Cibodas. Terkesan paling mudah dan tidak curam ya, tapi tunggu dulu, lihat jarak meter dan kenaikan MDPL yang harus ditempuh. Harus menempuh jarak 9,2 km terjauh dan naik 1860 mdpl tertinggi dari gunung di atasnya yang notabene lebih curam. Jadi, jangan main-main dengan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa ini. Persiapkan semua dengan sebaik-baiknya ya. Lalu, apakah direkomendasikan untuk pemula? Jawabannya, ya. Tapi ke pos 1 ngojek dan pakai jasa open trip atau porter supaya tas tidak terlalu berat. Foto-foto dan istirahat makan snack di puncak 1 jam, langsung turun ke campground jam 8. 2,5 jam sampai camp. Makan dan bereskan tenda 2,5 jam juga, lalu turun dari campground jam setengah 2. 3 jam turun dari camp ke pos 1, lanjut turun ke base camp, semua sehat jadi tidak pakai ojek. Melewati kebun sore-sore dengan kabut syahdu. Jalan batu gini naiknya enak, pijakan mantap, turunnya sakit kaki nyeri. Tapi lebih baik dibanding jalan tanah berdebu licin, naik dan turun sama-sama nggak enak. Pas jalan turun baru bisa menikmati pemandangan kebun tembakau. Keluar jalur ojek, masuk terowongan ke jalur pejalan kaki. Lanjut di kebun lagi, paling enak jalan tanah padat gini nih, naik mantap, turun kaki nggak sakit. Masuk area hutan, kabut makin tebal. Dan turun ke perkampungan. Kabut makin tebal dan syahdu, Masya Allah. Kami tidak buru-buru karena akan menginap di base camp dan pulang pakai bis besoknya. Sampai base camp, cek sampah, lulus tanpa denda, ambil KTP, istirahat, dan begitulah kira-kira pendakian tanpa ojek Gunung Sumbing Via Garung. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah dan mendaki ceria Gunung Sumbing Via Garung. Kalau nggak kuat, udah ngojek sama ikut open trip aja. Hehe. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.